Halo kakak-kakak pembina, perkenalkan nama saya Master Guide Alpriadi Palele, sering dipanggil Vian, dan saya pada saat ini menjabat sebagai koordinator Master Guide Conference Jawa Barat. Dan untuk nomor regis di CMT yaitu B22-05-0351. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti pemaparan mengenai Introduction to Fundraising, yaitu dengan kode FINA 110. Baiklah, kakak sekalian, kita akan berfokus di dalam metode atau materi ini, yaitu berfokus kepada adventurer, ya, karena di slide saya ada juga beberapa foto atau gambar Pathfinder, tapi kita tetap berfokus pada ruang lingkup adventurer. Kita mulai. Workshop ini menyajikan pengantaran penggalangan dana, prinsip-prinsip, dan akan membahas isu-isu tentang mengapa penting untuk penggalangan dana dan siapa yang harus dihubungi untuk pendanaan itu. Nah, sesi ini akan mengeksplorasi ide-ide yang tepat dan sukses. Ya, bukan hanya ide-ide yang eh, ada lalu kita bicarakan namun tidak dapat diterapkan. Pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi ide-ide tersebut dan kita dapat terapkan di klub kita masing-masing. Dan klub telah menggunakan kegiatan penggalangan dana yaitu untuk pedoman untuk mempertimbangkan dan masalah keamanan saat penggalangan dana dilakukan. Nah, baik, kita akan melihat pada bagaimana seorang pembina boleh arrange atau merencanakan di dalam penggalangan dana. Di sini ada adik-adik Pathfinder dan juga adventurer. Nah, kita berfokus kepada adik-adik adventurer. Dalam penggalangan dana ini, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Nah, saat penggalangan dana direncanakan, maka terlebih dahulu para pembina berkumpul untuk membicarakan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jangan pernah melakukan penggalangan dana secara tiba-tiba, ya. Oleh karena itu, para pembina harus mempunyai rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari. Nah, diantaranya kita harus tahu tujuan penggalangan dana ini untuk apa. Bila mana penggalangan dana ini ditujukan untuk kegiatan kampore. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan penggalangan dana ini jauh-jauh hari. Seperti contoh, penggalangan dana untuk kampore ini kita harus persiapkan ya 6 bulan sebelum kegiatan, bahkan 1 tahun sebelum kegiatan itu kita sudah melakukan penggalangan dana. Itu yang dilakukan beberapa klub yang saya amati, bahwa dengan mempersiapkan jauh-jauh hari, maka penggalangan dana ini kita bisa melakukan dengan maksimal. Nah, jangka waktu penggalangan dana, ya, agar persiapan menyediakan jualan itu tepat waktu. Kalau kita punya penggalangan dana ini, ya, masih jauh, maka kita tahu harus apa yang harus kita jual. Nah, ada juga penggalangan dana yang dilakukan itu 3 bulan sebelum kegiatan, seperti penggalangan dana kegiatan eh, perkemahan di dalam satu klub, atau ada penggalangan dana yang dilakukan untuk kegiatan seperti perayaan, ya, perayaan kegiatan mungkin Adventure Day, ya, seperti itu. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah persediaan atau persiapan, ya, persiapan untuk menyediakan jualan tersebut. Karena kalau kita waktunya sangat mepet, ya, hanya sedikit, tapi kita mempersiapkan jualannya itu seperti memproduksi sebuah teaser dan memiliki uh, tenggang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu.
Jadi waktu untuk memproduksi itu sudah terbuang ya kurang lebih 3 mingguan, sehingga waktu untuk mencari dana atau dalam penggalangan dana itu semakin sempit lagi. Oleh karena itu kita harus cari tahu apa yang harus kita lakukan di dalam penggalangan dana ini, sehingga kita juga bisa menyediakan dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga, target dana yang dicari. Target dananya yang dicari ini berapa banyak? Ya. Jangan sampai kita tidak punya target, jadi kita mencari dana seberapa aja yang kita dapat. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus mempunyai target cari dana. Namun harus diperhatikan, jangan menyediakan atau menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan. Seperti contoh, kita punya target untuk menjual t-shirt kepada kalangan umum. Jangan menyediakan t-shirt yang berornamen kekristenan sehingga itu tidak dapat dijual kepada kalangan umum. Atau kita menyediakan atribut-atribut adventurer, tapi kita mau jual kepada orang-orang yang non advent, ya itu tidak akan diminati seperti itu. Oleh karena itu kita melihat target pasar yang kita akan tuju itu apa, dan kita menyediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang keempat, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini sangat penting. Kenapa? Karena bila mana laporan pertanggungjawaban ini tidak transparan atau tidak terdata dengan baik, maka ini akan menjadi cikal bakal permasalahan di dalam sebuah klub, ya. Karena ini berhubungan dengan uang, ya, dana. Jadi kita harus transparan dan kita harus tahu berapa pengeluaran pada saat kita menyediakan eh, produk yang akan kita jual, atau pengeluaran pada saat kita eh, berjualan untuk makanan, minuman, itu harus tertulis, ya, harus terdata dengan baik sehingga pertanggungjawaban laporan itu transparan dan ketahuan. Kalau kita melakukan secara transparan, maka ini akan menjadi satu eh, momen di mana kita akan memiliki kesempatan berikut lagi di dalam penggalangan dana yang berikutnya. Nah, oleh karena itu harus ada laporan pertanggungjawab secara transparan. Nah, salah satu hal yang mendukung jalannya klub, ya, apalagi untuk kegiatan besar yang dihadiri oleh anggota klub seperti perkemahan, ya, kampore atau perkemahan di klub, atau perayaan ulang tahun, ya, Adventure Day, petualang, ya. Jadi fundraising ini sangat penting, ya, yaitu penggalangan dana dengan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, bernyanyi dari rumah ke rumah. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak adventurer, baik juga adventurer, tetapi kebanyakan anak-anak adventurer melakukan hal ini, yaitu mereka melakukan pelayanan ke rumah-rumah anggota, ya, ini ke rumah anggota, ya, ke rumah anggota untuk melayani di dalam lagu-lagu. Biasanya anggota itu akan memberikan berkat, ya, untuk sumbangan kepada para adventurer, khusus untuk klub adventurer, karena uh, biasanya sebelum melakukan uh, pelayanan menyanyi ke rumah-rumah anggota jemaat itu sudah diberitahukan bahwa kami akan melakukan penggalangan dana dengan bernyanyi, sehingga tuan rumah itu akan bersedia, ya. Bila mana dia tidak bersedia akan konfirmasi belum bersedia, dan inilah yang diterapkan oleh adik-adik adventurer. Yang kedua, membuat keterampilan untuk dijual kepada anggota jemaat. Nah, hal-hal ini juga mungkin masih condong kepada adik-adik pathfinder yang mereka biasanya menggunakan keahlian mereka, yaitu menjahit baju potongan-potongan kain, ya, maju untuk dibuatkan kaki, dan itu bisa dijual ke anggota jemaat dan juga kalangan umum. Namun untuk adik-adik adventurer mungkin keterampilan yang lain itu
mempunyai kakak-kakak pembina punya ide yang dapat dikerjakan oleh adik-adik adventurer, ya, saya akan memaparkan ada satu ide yang saya dapatkan pada saat saya menyusun materi ini juga. Saya dapat ide bahwa ada keterampilan yaitu membuat konten anak-anak. Nanti kita akan bahas seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Membuat makanan atau kue untuk dijual. Jadi kakak-kakak pembina dan orang tua membuat kue untuk dijual atau jus, ya, untuk kita paparkan atau kita tawarkan, ya, kita tawarkan ke orang-orang di luar sana dengan makanan atau jus yang kita telah buat. Dan yang keempat, di sini saya kasih outline kuning, ya, dan pakai tulisan merah, yaitu membersihkan rumah. Biasanya hal seperti ini hanya dilakukan oleh adik-adik adventurer dan adik-adik pathfinder. Adik-adik adventurer dari kelas tangan penolong mungkin bisa, tetapi kalau di bawah dari tangan penolong tidak dianjurkan untuk mereka lakukan hal ini karena mereka belum di level tahap mereka untuk mencari dana dalam membersihkan rumah. Yang kelima, membuat kartu ucapan rohani. Nah, ini kakak pembina, orang tua juga akan membantu di dalam pembuatan kartu ucapan rohani ini yang mempunyai karakter anak-anak. Dan ini bisa juga dipakai untuk pencarian dana, yaitu mereka akan menjual kepada anggota-anggota jemaat yang ada di gereja mereka masing-masing. Dan yang keenam, menjual kaos sponsor. Nah, menjual kaos sponsor ini juga tidak terlepas dari beberapa vendor yang mau bekerja sama, yang mempunyai jiwa pelayanan kepada klub adventurer untuk memberikan bantuan seperti memproduksi sebuah teaser, lalu diberikan kepada klub tersebut dan klub tersebut mengelola sehingga adik-adik adventurer itu diberikan eh, kesempatan untuk menjual kepada saudara-saudara mereka atau tetangga mereka. Dan juga masih banyak lagi yang bisa kita pakai di dalam penggalangan dana ini. Namun biarlah kakak-kakak yang sudah terpikirkan di dalam pikiran kakak sekalian akan dituangkan lagi di dalam tugas dalam role sertifikasi ini. Nah, satu catatan yang buat kakak pembina dan orang tua harus perhatikan yaitu jangan paksakan adik-adik adventurer harus berjualan semua. Mungkin ada adik-adik adventurer yang tidak mau berjualan, ya. Tetapi mereka boleh diajak untuk berpartisipasi dalam sebuah konten anak-anak ini yang saya tadi sampaikan di awal bahwa ada satu konsep di mana konten kreator ada seorang yang mempunyai jiwa kreator, ya, dia mengajak, ya, adik-adik atau anak-anak adventurer untuk menjadi partisipasi partisipan, ya, di dalam konten kreator, ya, baik itu digunakan di YouTube atau di Instagram, TikTok, ya. Jadi mereka uh, melakukan kegiatan-kegiatan layaknya untuk konten anak-anak, dan ini sangat bagus juga, ya, karena beberapa konten kreator yang menggunakan metode ini mereka mendapatkan biaya yang dana yang sangat besar juga, dan ini mungkin bisa diterapkan namun dalam pengawasan para kreator ini. Penggalangan dana tidak harus dengan konsep ciptakan produk untuk dijual, namun juga menggunakan jasa atau produk orang lain yang bisa kita tawarkan, ya, kita tawarkan. Kita tawarkan lagi ke konsumen dengan cara dropship. Nah, mungkin kita bertanya apa metode dropship ini? Di mana metode ini sangat baik untuk kalangan anak-anak adventurer juga. Mereka hanya membantu para pembina untuk menawarkan produk kepada saudara atau tetangga mereka yang membutuhkan produk tersebut, ya. Sistem ini menguntungkan karena
adik-adik adventurer tidak harus menyetok barang, namun dapat menjadi penjual. Nah, hal ini tetap harus diawasi oleh para pembina. Contohnya, para pembina mencari produsen teaser, ya, seperti kami memproduksi teaser, maka para pembina adventurer itu datang kepada produsen untuk menawarkan, ya, menawarkan kerjasama di dalam penjualan teaser tersebut, yaitu secara dropship. Nah, si produsen memberikan teaser yang sudah diproduksi, ya, kepada kakak pembina. Lalu kakak pembina ini membagikan lagi kepada adik-adik adventurer untuk dijual kepada saudara mereka atau tetangga mereka. Nah, kenapa di sini dikatakan menguntungkan? Seperti contoh, kaos teaser yang ditawarkan itu dengan modal dari produsen yaitu 50.000, lalu dijual oleh adik-adik adventurer 100.000, maka mereka akan mendapat keuntungan 100%, yaitu 50.000. Menjual 2 kaos saja untuk anak adventurer itu sudah mendapat keuntungan 100.000, dan 100.000 sudah sangat besar sekali. Bila mana ada 10 anak, maka sudah mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, ini perhitungan mengenai keuntungan dari dropship ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kaos yang tidak laku atau tidak ada yang beli? Tidak masalah, karena sudah ada perjanjian dengan produsen, maka kaos tersebut bisa dikembalikan lagi kepada produsen. Nah, jadi ada perjanjian di situ. Bukan hanya kaos, mungkin ada juga dengan barang-barang lain seperti jam dinding atau wallpaper untuk ruang tamu, atau sekarang di mendekati bulan Desember ini ya, ornamen-ornamen, ya, pernak-pernik Natal yang ditaruh di pohon Natal itu mungkin sangat menunjukkan untuk kalangan kekristenan. Dan ini bisa ditawarkan kepada saudara kita yang Kristen juga untuk ornamen-ornamen atau perhiasan-perhiasan yang berbau Natal. Dan dengan cara dropship ini kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nah, modal yang besarnya itu adalah kepercayaan. Nah, mungkin selain teaser, selain wallpaper, mungkin juga tas, ya. Yang kita melihat bahwa orang-orang di sekitar kita atau saudara kita gemar dengan tas, atau ada ibu-ibu yang suka dengan eh, tempat tulekan, ya. Jadi kita langsung kepada produsen. Jadi untuk dropship ini untuk mendapatkan keuntungan yang cukup baik, yaitu kita harus langsung kepada produsen, bukan kepada distributor atau toko-toko. Nah, sehingga kalau langsung ke produsen, maka kita akan mendapatkan harga dan perjanjian yang lebih baik. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah petualang dan orang tua harus sama-sama terlibat dalam kegiatan penggalangan dana ini. Nah, itu di awal tadi saya katakan bahwa orang tua harus terlibat. Kenapa? Karena ini anak-anak adventurer. Mereka ini bukan usia untuk berjualan, tetapi untuk membantu, ya, membantu di dalam fundraising ini. Adik-adik adventurer itu sangat diharapkan untuk partisipasinya, yaitu sebenarnya sebagai konten, ya, bukan dalam tanda kutip, ya, bukan bukan hal yang negatif, tapi ini konten untuk membantu bahwa klub ini memberitahukan kepada kalangan bahwa klub ini, yaitu anak-anak adventure, membutuhkan dana, dan mereka mengharapkan uluran tangan bantuan saudara untuk menyelesaikan atau bisa mengikuti kegiatan yang akan direncanakan. Jadi adik-adik adventurer ini menjadi konten untuk kita bisa melakukan fundraising atau penggalangan dana ini.
Nah, menunjuk orang yang bisa dihubungi dengan baik, keterampilan berkomunikasi untuk setiap penggalangan dana. Nah, ada juga orang tua yang mungkin tidak begitu fasih di dalam uh, penggalangan dana atau untuk fundraising ini. Namun, kakak-kakak pembina harus jeli melihat kira-kira mana keluarga atau mana adik adik yang perlu didampingi, ya perlu didampingi oleh pembina untuk penggalangan dana ini. Kenapa? Karena tidak semua orang atau keluarga itu sama. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa orang-orang yang berkompeten, yang bisa berbicara di kalangan umum, itu kita tempatkan bersama-sama dengan adik-adik adventure. Nah, semua dana atau pendapatan dan pengeluaran harus dicatat. Itu tadi di awal saya katakan harus dicatat secara akurat dan diverifikasi dengan tanda terima. Karena dengan hal ini akan meminimalisir akan kecemburuan atau kecurigaan. Oleh karena itu, ini menyangkut dengan uang, maka kita harus benar-benar selain transparan, kita harus tercatat, terverifikasi. Sehingga pada saat kita dapat dana, lalu dana ini kita serahkan ke bendahara, harus ada tanda terima, harus ada bukti, sehingga itu yang menjadi catatan untuk klub atau untuk pengurus, sehingga ini yang menjadi pegangan di dalam melaporkan atau pengambilan dana tersebut kembali dari bendahara atau dari para pembina kepada bendahara. Harus ada surat terima atau tanda tangan yang jelas. Nah, masalah keamanan, kita harus perhatikan ini. Petualang tidak boleh mengetuk pintu di lingkungan, melainkan harus didahului para pembina. Jadi kalau ada kegiatan untuk penggalangan dana, yaitu menyanyi rumah ke rumah anggota, jangan adik adventurer itu dibiarkan untuk mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu. Bisa saja uh, rumah atau keluarga yang kita kunjungi itu memiliki anjing, ya, jadi kita tidak tahu, jadi kita harus pembina yang di depan, jangan biarkan adik-adik adventurer yang lebih dahulu berjalan mengetuk pintu rumah seseorang kita yang kita mau kunjungi. Yang berikut, beriklan di buletin gereja. Nah, ini ada beberapa jemaat yang memperbolehkan, ya, tetapi dianjurkan, ya, untuk fundraising, pencarian dana ini janganlah kita beriklan di buletin gereja. Kenapa? Karena ini sangat mengganggu bagi orang-orang yang tidak begitu memiliki pola pikir yang sama seperti kita, dan itu akan menjadi satu masalah kalau kita tidak tidak berpikir secara kritis. Nah, di sini kita harus berpikir secara kritis bahwa beriklan di media itu sebaiknya tidak usah, ya. Kita beriklan aja langsung to the point ke para orang tua atau para pembina dan juga anggota jemaat yang lain. Yang berikut, tanya keluarga, teman, dan gereja anggota. Jadi kita harus tanya, ya, keluarga, tanya keluarga, teman, ya, apakah keluarga kita ini membutuhkan, ya, membutuhkan. Jadi kalau dia tidak berniat, jangan dipaksa, ya. Jadi seperti teman, ya, atau jemaat, jadi jangan ada pemaksaan, ya. Jadi ini kita tanya saja apakah mereka berminat atau tidak, jadi jangan ada pemaksaan. Anak-anak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Nah, itu jadi pada saat kita melakukan kegiatan yaitu pencarian dana, maka kita harus memperhatikan juga anak-anak. Jangan sampai seperti kejadian yang pernah saya lihat, adik-adik adventurer itu suka bermain, jadi tidak diawasi, lalu mereka bermain-bermain tanpa sengaja, um, menabrak meja tempat
jus dijual lalu jusnya itu tumpah, dan penjualan saat itu bukan untung tapi memang rugi karena uh, banyak jus yang tumpah dan tidak bisa dijual lagi. Nah, hal seperti inilah yang kita harus perhatikan karena dunia anak-anak itu adalah dunia bermain, ya, mungkin dunia jualan. Oleh karena itu harus ada perhatian pengawasan dari kakek pembina dan orang tua. Yang berikut, anak-anak harus dilibatkan sebanyak mungkin, banyak mungkin, tetapi masalah keamanan seperti menggunakan panas kompor atau goreng itu harus diperhatikan ya oleh orang dewasa seperti gambar ini. Ya, walaupun mereka sudah bisa mau masak, ini lagi masak nasi goreng ya, lagi demo ya, harus ada perhatian, harus ada pengawasan dari kakak pembina dan orang tua sehingga mereka tetap aman ya, jangan dibiarkan atau jangan dilepas sehingga mereka melakukan hal itu sendiri dan bisa berbahaya. Jadi harus ada pengawasan kakak pembina dan orang tua. Nah, pada materi ini mengajarkan kepada para pembina adventurer untuk memiliki jiwa pelayanan, yang harus memiliki jiwa pelayanan yang bisa menjadi dasar dalam pencarian dana, di mana adventurer hanya sebagai pendukung para pembina dan orang tua, bukan sebagai tanggung jawabnya. Jadi adventurer itu hanya pendukung, sehingga tidak memberikan tanggung jawab untuk pencapaian target penggalangan dana. Ya adik-adik adventurer, kita harus dapat dana sekian ya, wah jangan. Tapi biarlah mereka itu melakukan dengan enjoy, dengan fun, ya. Dan biarlah tanggung jawab itu berada pada kedua pembina dan orang tua. Nah, inilah yang menjadi materi kita pada saat ini untuk finansial, untuk fundraising ini, maka kita um, boleh berpikir dan boleh mengulik-ulik ide-ide apa saja ya kira-kira yang sudah pernah ya, dilakukan di klub kakak sekalian, atau kira-kira ide-ide oh ini cocok dilakukan di klub saya. Oleh karena itu mari tuangkan dalam jawaban kakak sekalian di kolom tugas, dan disitulah kita akan melihat ide-ide ini ya bersama-sama. Nanti kita akan diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya sehingga kita akan sama-sama melihat kira-kira ide-ide ini dapat diterapkan di klub saya atau mungkin akan dapat diterapkan di klub kakak yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita berdiskusi kembali sehingga metode apa saja yang bisa kakak pembina dapat lakukan di klub masing-masing untuk penggalangan dana ini. Dan kiranya kita semua sukses di dalam latihan untuk role sertifikasi ini, dan biarlah kita mengisi dengan penuh jiwa yang penuh dengan dan di sini kita bisa lihat juga ya, di sini kita bisa lihat juga bahwa untuk metode penggalangan dana ini dapat diterapkan khususnya di klub kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.